Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini kembali berjumpa dalam kajian akidah salah satu usul. Kita sampai di perkataan mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu yajibu alaina ya ta'allumu arba'in masail wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam ya dengan dalil-dalil. Nah, kata bil adillah ini yang akan kita bahas sekarang. Ya, bil adillah dengan dalil-dalil. Di halaman 21 ya. Silakan, ada yang mau baca dulu? Azan? Siapa? Gimana nih? Yang nomor 1 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bil adillati jami'a dalilun ajam. Gimana? Di situ tertulisnya apa? Jami atau apa? Jamu ya, jamu. Bukan jami, tapi jamu dari. Oh, jam'u. Jam'u dalilun. Dalilin. Jadi mudhof ilaih. Jam'u dalilin wa huwa ma yurshidu ilal matlubi wal adillatu ala ma'rifati ala ma'rifati dzalika sam'iyatun ditanwinkan, sam'iyatun wa aqliyatun fasam'iyatu ma thabata bil wahyi wa huwal kitabu wa sunnati atau ke kitab mengikuti wa sunnatu wal aqliyatu ma thabata bin nadhari wa ta'ammuli. Ta'ammuli ya, dari kata ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammulan bit ta'ammuli. Wa qad aktsara Allah aksara di fi'il. Allahnya jadi apa? Fa'il. Cara bisa menentukan fa'il atau maf'ul gimana caranya? Melihat artinya. Harus tahu arti. Aksaro apa di situ? Memperbanyak Allah. Artinya Allah memperbanyak atau memperbanyak Allah? Masa Allah diperbanyak? Allah memperbanyak. Ya, berarti jadi apa? Fa'il, pelaku ya. Aksarallahu. Wa qad aktsarallahu azza wa jalla min zakarin. Nah, setelah min itu isim atau fi'il? Setelah min huruf jar. Isim. Karena kan huruf jar itu jadi tanda isim. Ya, pasti setelahnya isim. Jadi nggak bisa min dzakaro, nggak bisa. Berarti min zikri. Ya, masdarnya majrur ya. Min zikrin. Jangan ditanwin karena mudhof ya. Min zikri hadzan naw'a fi nawi ya, nawi. Fi kitabihi fakam min ayati qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza yakunu siyaqu
adillatul adilati ya mulai siakulnya kan siakul adillatil akliyati sifat ke adillati mengikuti. Siakul adillatil aqliyati dalat. Nah, sama ini sifat juga dari adillati berarti mengikuti dalati ala Allah Ta'ala. Cukup ya. Itu pada ya, kita bahas aja ya. Qauluhu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bil adilati. Tadi kan di matanya ya bil adilati. Mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal Islam dengan dalil-dalil. Nah, apa itu adillah, dalil-dalil? Ya, jamu dalilin. Jadi adillah itu bentuk jamak. Ya, bentuk plural ya, apa dalam bahasa Inggris? Plural ya. Bentuk jamak dari dalil. Kalau dalil bentuk tunggal, mufrad. Ya, kalau satu dalil, kalau banyak dalil adillah gitu. Wa huwa, nah apa definisi dari dalil? Wa huwa ma yurshidu ilal matlubi, yaitu yang menunjukkan kepada apa yang dicari. Yang menunjukkan kepada apa yang dicari. Atau kalau dalam definisi yang lebih lengkap ya, itu dalam ilmu ushul fikih ya selalu dibahas. Dalil itu ma yutawassalu bihi ya bisahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Secara lebih lengkapnya ya, yang bisa sampai dengan dalil itu dengan pengamatan yang benar terhadapnya ya kepada sesuatu yang dicari, matlub ya, kepada hasil yang diinginkan, khobari yang bersifat khobar, maksudnya bersifat pernyataan ya, misalnya untuk sampai kepada kesimpulan as-sholatu wajibatun, misalnya sholat itu wajib ya, sholat 5 waktu itu wajib, itu kan perlu dalil ya. Nah, kalau pengamatan terhadap dalil itu benar ya, enggak error ini nih, dalil-dalilnya benar, maka akan bisa sampai kepada kesimpulan tersebut ya. Jadi matlub khobari, sebuah pernyataan ya dari keilmuan. Karena suatu pernyataan kalau sebelum dibuktikan dalilnya ya, dia disebut apa? Disebut dakwah ya, disebut klaim. Jadi sebelum dijelaskan dalilnya, sebelum dicari dalilnya, itu hanya klaim saja, hanya mengaku-ngaku saja ya, hanya mengaku-ngaku saja ya. Misalnya Islam ini agama yang benar, itu ketika belum dibuktikan, dia adalah dakwaan ya. Nah, ketika dalam proses pencarian dalil ya, dia disebutnya matlub, sesuatu yang mesti dicari. Tapi kalau sudah ketemu dalilnya ya, sudah ditemukan dalilnya, maka dia menjadi natijah, menjadi kesimpulan. Itu prosesnya seperti itu. Jadi jelas lah, insya Allah yang namanya dalil itu ya bukti, argumentasi ya. Argumentasi. Nah, di sini wa al-adillatu ala ma'rifati dzalika, dan dalil-dalil untuk mengetahui hal itu
sam'iyatun wa aqliyatun, yaitu secara sam'iyah yang didengar. Maksudnya apa yang didengar? Wahyu. Ya, dalil yang didengar maksudnya wahyu, dalil wahyu. Ya, yang kedua aqliyah, dalil secara akal. Ya, fal samiyatu, maka dalil samiyah itu masabata bil wahyi, yang ditetapkan dengan wahyu, wa huwal kitab wa sunnatu, yaitu kitab maksudnya Al-Qur'an, wa sunnatu dan sunnah. Wal aqliyatu, dan akal, dalil akal, ma sabata bin nazari wa ta'ammuli, yang ditetapkan dengan pengamatan, ya, dan penelaahan, ya, pengamatan dan penelaahan. Nah, di sini ingin dibuktikan bahwa ya Islam itu dibangun di atas prinsip ilmiah. Ya. Jadi ada kan orang mengatakan, katanya percaya kepada Allah itu tidak bisa diilmiahkan. Iya, iya lagi rame ya. Akidah Islam tidak bisa diilmiahkan. Nah, ini orang-orang yang berpandangan sempit, ya, cara pandang yang sempit. Ya, karena mereka mengatakan begini, bahwa yang namanya ilmu atau ilmiah itu harus dibuktikan dengan panca indera, harus bisa diindra, dilihat, dengar, gitu ya, diraba, gitu ya. Nah, sedangkan keyakinan terhadap Allah, hal-hal yang gaib itu kan tidak bisa dibuktikan, sehingga dikatakan akidah itu tidak ilmiah, tidak memenuhi standar ilmiah. Ya, itu kan perkataan mereka seperti itu. Jadi harus diindra, harus secara empiris. Ya, padahal yang namanya ilmiah ya bukan hanya terbatas pada empiris, bukan terbatas pada indra saja. Ya, kalau manusia ya untuk sampai kepada ilmu itu hanya mengandalkan indra saja, ya apa bedanya dengan hewan? Karena hewan juga bisa punya indra, bisa melihat, ya, bisa mendengar, bisa meraba. Nah, justru keistimewaan manusia yang dibandingkan dengan hewan itu apa? Akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Kalau hanya berpaku kepada indera saja, ya itu kemampuan terendah yang dimiliki juga oleh hewan. Padahal kita punya akal. Ya, ada hal-hal yang kita ketahui yang tidak perlu dengan indera atau tidak dijangkau oleh indera, itu bisa dipikirkan oleh akal. Maka Allah memberikan akal ini adalah ya sebagai anugerah, sebagai amanah untuk digunakan untuk bisa sampai kepada ilmu, sampai kepada kebenaran. Ya, dan karena indera manusia itu juga sebenarnya terbatas. Ya, kemampuannya terbatas. Ada hal-hal yang ditangkap oleh indra, ya, tetapi berbeda dengan hakikat sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat matahari, ya, di siang hari misalnya, kalau kita lihat dengan penglihatan mata kita, ya, dibandingkan dengan botol, ya, dengan gelas, gitu, itu kan ternyata dalam pandangan kita lebih besar gelas daripada matahari. Karena yang kita lihat itu kecil matahari itu kan dalam penglihatan kita. Ya. Padahal hakikatnya
matahari itu jauh lebih besar. Kalau hanya mengandalkan indera pandangan, begitu. Misalnya pulpen di dalam air, ya itu kan terlihat kayak pecah, ya kan? Terlihat kayak pecah di dalam air itu bergelombang si pulpen itu kan. Tapi apakah itu sesuai dengan faktanya? Ya, sebenarnya pulpen itu tidak pecah, hanya karena dia di dalam air. Ya, jadi banyak hal-hal yang tidak sesuai faktanya yang kita tangkap dengan indera kita. Ya, termasuk juga ketika orang sudah tua, sudah berkurang inderanya. Ya, kemampuan inderanya itu tidak bisa. Makanya fakta-fakta atau pengetahuan yang didapat oleh indera juga perlu diolah dulu oleh akal untuk bisa sampai kepada kesimpulan. Tidak bisa indera secara mandiri, harus diolah dulu kan, hingga sampai kepada kesimpulan akal. Ya, nah sehingga kita sepakat ilmu itu tidak hanya dengan yang diindra, tapi juga masuk akal. Ya. Nah, apakah cukup dua ini bisa disebut sumber ataupun sarana ya? Sarana orang mendapatkan ilmu. Ya, satu tadi melalui indera, dua akal. Apakah cukup dua ini? Kira-kira cukup nggak sumber ilmu yang kita dapatkan? Ya, atau saluran ilmu ya, dua ini. Ada lagi yang lain nggak? Kalau manusia untuk mendapat ilmu hanya dengan panca indera dia sendiri, dengan akal dia sendiri, kira-kira dapat apa dari ilmu? Ya, nggak dapat apa-apa, hanya sangat sedikit. Dia membutuhkan hasil dari orang lain kan? Waktu kita belajar di sekolah, belajar di sekarang kita belajar. Ya, apakah ini hasil pemikiran kita sendiri yang kita pelajari ilmu ini? Atau hasil yang kita indera sendiri? Kan tidak. Pasti melalui perantaraan orang lain. Orang belajar ilmu-ilmu itu kan hasil penelitian dari orang lain kan? Orang lain yang sudah karena kalau kita mau meneliti sendiri, misalnya mau belajar mau mempelajari tentang lautan misalnya. Kita mau meneliti sendiri ya, nyelam ke lautan segala macam. Mau belajar geografi misalnya ya, keliling dunia untuk mengetahui kota-kota bagaimana kondisinya. Ya sampai habis umur kita nggak dapat apa-apa untuk dapat ilmu itu. Jadi ilmu itu didapat juga melalui informasi dari orang lain yang mereka sudah melakukan penelitian, mereka sudah menggunakan akal mereka untuk mengolahnya, sehingga kita terima dan kita percaya kan? Padahal kita tidak meneliti langsung. Nah, ini berarti yang ketiga namanya saluran ilmu itu namanya adalah melalui informasi yang valid. Ya, atau bahasa Arabnya ya al-khabar sahih. Itu al-khabarus sahih atau al-khabarus shadiq. Nah, jadi ini tiga sumber ilmu, tiga sarana ilmu. Ya, justru banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu didapat dari informasi yang valid. Yaitu dari orang yang kita percaya, oh ini pakar nih, ini pakar dalam bidang ini. Kita dengar penjelasan dia lalu kita percaya, kita terima sebagai ilmu bagi kita kan? Itu kan melalui informasi, tidak melalui indera kita sendiri, tidak melalui akal pikiran kita sendiri. Nah, maka sebetulnya Islam, wahyu yang kita terima ini melalui khobar sahih, informasi yang valid. Ya, dan untuk membuktikan informasi valid itu ya sudah ada bukti-buktinya bahwa wahyu yang sampai kepada kita itu, karena Rasulullah kan menerima langsung wahyu. Jadi kalau harus melalui indera ya, ilmu itu harus bisa diindra. Rasul sudah mengindra wahyu itu, ya kan? Rasul mendengarnya firman Allah.
Ya, apalagi ketika langsung ya mendengar langsung firman Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasul mendengar langsung Allah berbicara, kemudian juga mendengar langsung malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Itu kan melalui indera. Ya, kemudian hal-hal yang gaib, surga neraka sudah pernah dilihat oleh Rasul kan? Ya. Itu sudah diindra oleh Rasulullah, kebenaran akidah Islam. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, hal-hal yang gaib itu sudah diindra oleh Rasulullah, lalu disampaikan kepada kita melalui informasi yang valid. Cara menyeleksi informasinya juga sudah ada ilmunya. Ada disiplin ilmunya, tidak sembarang. Sudah dibuktikan. Ya, bagaimana kita bisa percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sudah dibuktikan Rasul itu orang jujur. Dari karakter, sifat-sifat beliau sejak kecil, bahkan masyarakat di sekelilingnya semuanya sepakat akan kejujuran beliau. Ya, ketika dalam peristiwa renovasi Ka'bah, ya, ketika akan ada pemindahan Hajar Aswad, ya, masing-masing kabilah kan merasa paling berhak. Sampai kemudian diundi siapa yang lebih awal masuk ke Masjidil Haram. Maka Nabi Muhammad ternyata beliau yang lebih awal, dan ketika dikatakan yang berhak memutuskan siapa yang berhak membawa Hajar Aswad itu adalah Muhammad, semuanya mengatakan apa? Radina bil amin. Kami ridho kepada orang yang paling amanah. Di semua orang di sekitar itu sepakat bahwa beliau itu amanah, jujur, tidak pernah berdosa. Bahkan ketika beliau berdakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa, ya kan, menanyakan kepada mereka, apakah kalau saya katakan di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah percaya? Kata mereka, tentu kami percaya. Ya, kami tidak pernah menemui engkau itu berdusta sekalipun. Itu disepakati semua. Tapi ketika Rasul menyatakan aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian, lalu mereka menolak, bukan karena tidak percaya, tapi karena ada hawa nafsu, ada gengsi yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Ya, jadi buktinya sudah ada dari sifat karakter amanah Nabi Muhammad SAW sudah dibuktikan dalam sejarah. Kemudian yang kedua diperkuat dengan mukjizat. Karena yang diklaim oleh Nabi Muhammad itu bukan perkara biasa, tapi perkara luar biasa, mengaku dia utusan Tuhan. Itu kan perkara luar biasa, ya? bukan pengakuan yang biasa-biasa saja. Ya, kalau hanya mengaku sebagai polisi, sebagai tentara itu biasa-biasa aja. Tapi ini mengaku sebagai Rasul, maka perlu dibuktikan juga dengan hal yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Makanya para nabi membawa mukjizat sebagai bukti juga. Ya, apa nabi mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Yang paling terbesar itu Al-Quran, dan abadi sampai hari kiamat itu Al-Quran. Tidak pernah ada yang bisa menandinginya. Fakta-fakta yang ada di dalamnya sudah dari waktu ke waktu terus disingkap kebenaran Al-Quran, ya, melalui ilmu pengetahuan. Dan di zaman Nabi juga, ketika beliau masih hidup juga ada mukjizat-mukjizat. Seperti apa? Kita tahunya Al-Quran aja, mukjizat Nabi Muhammad. Waktu beliau masih hidup apa di antara mukjizat? Bisa membelah bulan, kan? Ketika orang kafir itu minta, ya kan? Makanya kan sampai disebut di Quran, di surat apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Bulan terbelah, bisa memancarkan air dari tangan beliau. Banyak mukjizat-mukjizat ketika beliau masih hidup, dan yang paling terbesar tentu adalah Al-Quran. Gitu. Jadi Islam ini adalah agama ilmiah. Ya, agama ilmiah sesuai dengan 3 sumber ilmu tadi. Panca indera, ya, melalui akal. Secara akal juga rasional.
Orang bisa menerima kebenaran wahyu ini rasional. Ya, ada prinsip-prinsip akal ya yang bisa diterapkan. Ya, dan juga melalui informasi yang valid tadi. Makanya ada ilmunya, ilmu riwayat, ilmu hadis. Ya, bahkan ini menjadi keistimewaan Islam dibanding agama lain. Punya sanad Islam. Ya, ilmu Islam itu. Coba kalau agama lain tanyakan mereka punya sanad atau tidak? Ya kan seperti ajaran-ajaran Kristen itu kan berabad berikutnya baru dibuat itu kitab-kitabnya, baru ditulis, nggak ada sanad yang bisa buat. Islam ini jelas ada ilmu hadis, ya bagaimana meneliti riwayat dan sebagainya. Jadi Islam itu agama yang sangat ilmiah, dibuktikan secara ilmiah. Dan mereka juga orang Barat juga sebetulnya dalam prakteknya tidak semua hal mereka indra, tidak semua mereka melalui akal pikiran mereka. Karena tadi itu mereka percaya saja kan kepada orang-orang yang mereka anggap pakar, yang sudah meneliti, mereka terima itu. Itu kan bukan dengan indra mereka, bukan dengan akal mereka, tapi melalui informasi yang valid dari orang lain yang mereka percaya. Ya, kalau mereka konsisten dalam praktek mereka menerima ilmu, seharusnya menerima juga Islam. Ya, karena melalui informasi yang valid. Ya, jadi itu secara samia tadi ya berdasarkan wahyu dan berdasarkan akal. Wa qad aksarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal nawi fi kitabih. Sungguh Allah telah memperbanyak aksara ya dari kata katsir menyebutkan macam ini ya, menyebutkan macam maksudnya dalil akal fi kitabih dalam kitabnya kafakam min ayatin. Maka berapa banyak dari ayat kalau Allah fiha yang Allah berfirman padanya wa min ayatihi kada wa kada. Dan di antara ayat ya tanda kekuasaannya adalah begini dan begini wa hakada, dan begitulah yakunu siyaqul adillatil aqliyati. Ya, terdapat penuturan dalil-dalil akal adalati Allah yang menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini kita tidak boleh mempertentangkan dalil wahyu atau disebut nakal dengan dalil akal. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dalil nakal, dalil wahyu itu juga berisi dalil akal. Artinya Allah membuat pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran yang sesuai dengan logika. Makanya ketika untuk meyakinkan adanya Sang Pencipta, ya Allah bertanya kan menggunakan hujjah akal. Ya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah mereka diciptakan tanpa tanpa ada asalnya, tanpa ada yang menciptakan, tiba-tiba muncul begitu saja? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqas samawati wal ard. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Ya, itu kan mengajak kita berpikir, itu hujah akal. Ya, bahwa setiap yang ada yang kita lihat di alam ini, dia tidak ada dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkannya. Ya, kita lihat di ruangan ini, di masjid ini, coba cari satu benda yang muncul dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya, nggak ada yang buat, nggak ada yang bawa, nggak ada yang masak, ada nggak? Nggak ada kan? Ya, itu kan menurut logika akal, setiap yang ada itu nggak bisa dia muncul sendiri. Pasti ada yang mengadakan. Jam, nggak mungkin dia muncul begitu sendiri. Pasti ada yang masak. Pasti ada yang buat, walaupun kita nggak lihat prosesnya kan? Ya, kita nggak lihat proses ininya, membangun, memasak segala macam. Nah sekarang kita lihat ke langit, benda-benda langit, itu juga sama benda-benda itu.
ya bintang, matahari, bulan, ya sama, itu juga tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, ya kan? Kemudian pertanyaannya, apakah manusia yang menciptakan itu, yang membuat benda-benda langit itu? Enggak mungkin. Ya khalaqus samawati wal ardi. Ya pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nas-nas sendiri itu berisi hujah akal. Tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyah fa mislu qouli ta'ala. Adapun mengenal Nabi dengan dalil-dalil sam'i atau wahyu, maka seperti firman Allah taala, Muhammadur Rasulullah walladzina Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya. Ya, kalau kita yakin bahwa wahyu itu berasal dari Allah, benar dengan bukti-bukti yang ada, ya berarti konsekuensinya juga menerima setiap yang disampaikannya itu adalah pasti kebenaran. Ya, pasti kebenaran wahyu itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad rasul. Sebelum beliau sudah banyak rasul-rasul yang lain. Tidak usah merasa kaget, menganggap ini sesuatu yang baru. Makanya kata beliau, ma kuntu bid'an minar rasul. Ya, aku bukan bid'ah dari rasul, tapi melanjutkan para rasul sebelumnya. Ya, bil adillatil aqliyah, dengan dalil-dalil akal, bin nadhari wa ta'ammuli, dengan mengamati dan menelaah, ya, fi ma'atabihi, pada apa yang dibawanya, minal ayatil bayyinati, dari ayat-ayat yang jelas, allati a'zamaha kitabullah azza wa jalla, yang diagungkan oleh allati a'zamuha, allati a'zamuha, yang paling terbesarnya, yang paling terbesarnya adalah kitabullah azza wa jalla al-mustamilu 'alal ahbari shadiqati, yang mencakup berita-berita yang benar, an-nafi'ati, yang bermanfaat, wal ahkamil maslahatil adilati, dan hukum-hukum yang memberi maslahat dan adil, wa majara ala yadayhi, ya, dan apa yang berjalan atau terjadi, ya, di atas kedua tangannya, ya, min khawarikil adati, dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Maksudnya tadi mukjizat, khawarikul adah, jadi hal-hal yang di luar kebiasaan, yang luar biasa. Wa ma akhbaro bihi, dan apa yang dia beritahukan, min umuril ghaibi, dari perkara-perkara gaib, ya, allati la tasduru illa an wahyin, yang tidak bersumber kecuali dari wahyu, walati sadaqaha ma waqa'a minha, yang telah dibuktikan apa yang terjadi darinya. Ya, jadi kalau kita lihat wahyu itu, ya, Al-Quran, Sunnah, ya, itu kan isinya luar biasa, tidak mungkin dikarang oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu kan seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana beliau itu mempelajari itu semua? Dan itu sengaja. Kenapa Rasul dibiarkan tidak bisa baca tulis? Karena sebagai bukti bahwa wahyu Quran itu benar dari Allah, bukan hasil karangan beliau. Ya kan? Karena bagaimana mau mengarang, beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya kan? Tidak menerima dari ahli kitab sebelumnya, orang Yahudi, beliau tidak belajar kepada mereka. Ya, kemudian di dalam wahyu itu juga berisi hal-hal yang tidak mungkin diketahui
dari hal-hal yang masa lalu ya, yang tidak mungkin bisa diteliti oleh manusia. Sejarah-sejarah bagaimana misalnya dialog-dialog ketika di surga ya Nabi Adam begitu, itu kan nggak mungkin bisa diteliti oleh sejarawan. Begitu juga hal-hal yang akan datang ya. Barangkali sudah dicukupkan untuk kajian pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.